Timor Leste, yang dulu dikenal sebagai Timor Timur, telah memisahkan diri dari negara Indonesia pada tahun 2002 silam. Kemerdekaannya pun telah diakui oleh dunia. Sebelumnya, Timor Timur merupakan salah satu bagian dari Indonesia. Namun pada 30 Agustus 1999, dilakukanlah pemungutan suara untuk memilih masih ingin bersama bangsa Indonesia atau menjadi negara sendiri. Dan pada akhirnya, referendum yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tersebut memberikan jalan untuk melepaskan dari Indonesia dan membentuk negaranya sendiri. Lantas, bagaimana kondisi Timor Leste setelah menjadi negara sendiri? Nah, mari kita sama-sama membahas keadaan Timor Leste setelah berpisah dari Indonesia saat ini. Jawaban untuk pertanyaan ini sempat dijawab oleh Presiden Timor Leste, José Manuel Ramos Horta, di berbagai media. Menurutnya, setelah Timor Leste lepas dari Indonesia, negara tersebut telah menjadi negara yang damai dan aman serta memiliki tingkat kriminalitas yang rendah. Kendati demikian, pada Desember 2022 timbul rumor bahwa Timor Leste telah menyesal berpisah dari Indonesia lantaran kemiskinan yang menerpa negara ini. Pada tahun 2007, gagal panen menyebabkan kelaparan yang mematikan di sebagian wilayah Timor Leste. Bulan November 2007, 11 subdistrik masih membutuhkan makanan yang dipasok melalui bantuan internasional. Tetapi menurut data terbaru, Timor Leste ada di urutan ke-31 daftar negara termiskin di dunia pada tahun 2023. Tempat pertama diduduki oleh negara Burundi. Pengukuran berdasarkan angka produk domestik bruto atau BPD per kapita dan Purchasing Power Parity atau PPP atau paritas daya beli. PPP dapat menilai daya beli individu dengan lebih baik dari negara manapun. Nah, terkait narasi Timor Leste yang menyesal telah berpisah dari Indonesia yang pernah diverifikasi Tempo pada 6 Desember 2022, saat itu beredar video dengan narasi mantan Presiden Sanana Gusmao menyesal berpisah dari Indonesia. Klaim tersebut diberi label keliru atau tidak pernah ada pertanyaan bahwa Timor Leste menyesal memisahkan diri dari Indonesia. Meski begitu, tantangan sumber daya telah dihadapi pemerintah bahkan sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Sebanyak 47% anak mengalami stunting atau kurang gizi yang berdampak pada kualitas pendidikan siswa. Saat pandemi COVID-19, kondisi semakin parah dengan penutupan sekolah dan layanan pendidikan yang berdampak pada 45% anak di Timor Leste. Nah, meskipun begitu, José Manuel Ramos Horta juga mengungkapkan bahwa selama 15 tahun terakhir, negaranya tersebut mengalami perkembangan yang pesat terkait pengembangan energi listrik dan cyber optik. Sebuah penelitian dari World Health Organization atau WHO mengungkapkan bahwa pada tahun 2018 Timor Leste telah menyelesaikan kasus wabah malaria yang sebelumnya telah membunuh banyak orang. Meningkatnya jumlah dokter yang sebelumnya hanya berjumlah 19 pada tahun 2002 menjadi lebih dari 1.000 dokter di tahun 2019 juga menjadi pemicu kesehatan di negara ini meningkat. Selain itu, negara yang didominasi agama Katolik ini memilih demokrasi yang dinamis. Mereka juga membebaskan media sosial tanpa melakukan berbagai penyensoran. Nah, di tengah banyaknya negara tetangga yang bersitegang seperti Rusia yang menginvasi Ukraina dan Cina dengan tindakan kontroversinya ke Taiwan, Timor Leste justru memiliki hubungan yang baik dengan Indonesia. Belum pernah terdapat konflik besar yang membuat kedua negara bersitegang meskipun dulunya pernah menjadi satu kesatuan. Timor Leste juga mengimpor 70% sebagian besar kebutuhan dari Indonesia. Hal ini juga demi menjalin hubungan baik antar kedua negara. Meskipun masa lalu traumatis, hubungan dengan Indonesia sangatlah baik. Indonesia sejauh ini merupakan mitra dagang terbesar Timor Leste. Sekitar 50% dari impor pada tahun 2005 dan terus meningkatkan saham. Masalah yang harus diatasi meliputi Timor Leste Indonesia batas rapat komite untuk survei yang dibatasi batas tanah. Dan Indonesia sedang mencari penyelesaian pengungsi Timor Timur di Indonesia.
pemerintah Indonesia dan pemerintah Demokratik Timor Leste sepakat melakukan kerjasama bilateral dalam bidang kehutanan. Kerjasama tersebut telah dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan yang ditandatangani pada Oktober 2008 di Jakarta silam. Kerjasama bilateral bidang kehutanan tersebut mencakup antara lain seperti reboisasi, penelitian dan pendidikan tentang kehutanan, manajemen daerah aliran sungai, pemanfaatan hutan, inventarisasi hutan, perlindungan lingkungan hidup, dan memerangi pembalakan liar. Salah satu hal yang melatar belakangi kesepakatan kerjasama ini adalah karena pada saat itu antara Indonesia dengan Timor Leste belum ada kerjasama bilateral di bidang kehutanan. Indonesia sebagai negara tetangga dinilai memiliki peran penting dalam kemajuan negara Timor Leste. Keinginan pemerintah Timor Leste menjalani kerjasama bilateral bidang kehutanan dengan Indonesia disampaikan oleh Direktur Penanaman, Direktorat Kehutanan Timor Leste pada kunjungannya di Departemen Kehutanan pada bulan Juli 2008 silam. Selain kerjasama bilateral dengan Timor Leste, saat ini sedang dijajaki kerjasama trilateral antara Indonesia, Timor Leste, dan Brazil dalam bidang kehutanan. Kegiatan-kegiatan bidang kehutanan yang diusulkan pemerintah Timor Leste untuk dikerjasamakan antara lain restorasi hutan dan pengurangan erosi tanah, revitalisasi produk-produk kayu, peremajaan pohon-pohon pelindung tanaman kopi, dan pelatihan atau diklat kehutanan. Nah jadi sobat, terlepas dari itu semua, kesimpulannya pada saat ini Timor Leste adalah negara yang sedang mengembangkan dirinya untuk keluar dari kemiskinan pada beberapa titik wilayah tersebut. Nah kalau menurutmu bagaimana? Silahkan tulis komentar kalian di bawah ya.